Halo, kembali lagi di Shifted. Kali ini kita kembali lagi ke tutorial Fusion 360. Kali ini kita akan langsung aja nih kita bahas untuk bagian create. Tapi sebelum kita jauh ke sana, kita sebelum atau tahapan awal dari modeling tentu saja berawal dari sebuah sketch. Jadi sketch itu apa? Di sketch itu kita akan menentukan berapa ukuran, panjang, lebar, diameter, radius, fillet dan seterusnya itu dari sketch. Kemudian dari sketch baru kita extrude, kita revolve, kita gunakan fitur lainnya gitu. Baik, langsung aja kita masuk ke sketch dengan cara klik create sketch. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan kita mau sketch di plane mana. Kalau yang horizontal, untuk yang horizontal ini adalah plane XY, XY. Kemudian yang vertikal ini adalah XZ, yang vertikal melintang XZ. Kemudian yang vertikal memanjang ini YZ. Ini bisa dipilih di mana-mana sih. Mau sketch di sini sama aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk bagian sini kan ada tulisannya, ada keterangannya top, right, back, bottom dan seterusnya. Tapi biar tanpa berpusing-pusing, kita pilih plane-nya itu plane XY bagian top. Nah, di sini ada untuk bagian create ini ada banyak lagi nih, ada line, rectangle itu dibagi menjadi 3. Atau kita coba satu-satu. Untuk bagian line ini garis, ini digunakan untuk membuat garis. Ini namanya garis, ini kan kita klik poin pertama, poin kedua, kita tentukan panjangnya seberapa atau bisa diketik misalnya 10 cm ini. Nah, atau pengen kita sambungin dari sini ke sini 10 cm lagi, atau membuat dia diagonal ini juga bisa. Nah, itu adalah fungsi dari line. Atau kita pengen dia menerus jadi gini, garisnya gini, jadi nyambung terus nih. Kalau udah kita klik centang atau tekan escape di keyboard. Nah, itu. Kemudian fitur kedua itu rectangle. Rectangle ini dibagi menjadi 3 nih. Ada 2 point, 3 point sama center rectangle. 2 point itu misalnya dari titik ini ke dari titik X1 Y1 ke X2 Y2. Jadi kita bisa langsung tentukan panjang dan lebarnya. Bisa langsung diklik, bisa langsung kita masukkan misalnya tingginya 10, klik tekan tab, kita masukkan panjangnya 20. Maka akan otomatis terbentuk persegi panjang seperti ini. Itu untuk yang 2 point ya. Kemudian untuk yang 3 point ini jarang pakai nih. Kita tentukan panjangnya, kemudian tingginya. Hampir sama kayak yang 2 point, cuman ini dia bertahap. Jadi klik base point-nya, kemudian panjangnya misalnya 20. Nah, tidak bisa langsung, makanya jarang saya pakai. Kemudian yang ketiga itu center rectangle. Jadi posisi kotaknya itu pas di tengah
pasti base pointnya. Dimasukkan titiknya, kemudian kita masukkan nilainya 10 dan 10 misalnya. Jadi dia kotaknya pas di tengah-tengah. Kalau yang ini kan bedanya dia dari ujung kotak, titik pusatnya dari ujung nih. Kalau ini titik base pointnya dari tengah. Dia membedakan antara rectangle di 2 point, 3 point, dan center. Selanjutnya ya rectangle udah, kemudian circle. Circle ada banyaknya, ada center, diameter. Jadi tekan titik pusatnya, kemudian kita tentukan diameternya berapa. Kita tentukan diameternya berapa. Terus ada lagi nih si 2 point. 2 point itu misalnya menentukan titik, menentukan membuat lingkaran dan menentukan ujung kiri dan kanannya. Nah, klik sini, kemudian klik sini. Ini berguna untuk misalnya ada 2 garis, kita hubungkan pakai lingkaran. 2 garis yang berbeda kita hubungkan pakai lingkaran. Jadi bisa langsung otomatis gitu. Terus yang ketiga itu 3 point. 3 point ini sama kayak 2 point, cuman ya kita inputannya ada 3 nih, 1, 2, 3. Ini kalau di segitiga itu berarti ini untuk yang 3 point biasanya dipakai di tangan ya. Yang ada segitiga sini. Jadi inputannya ada 3 titik, kemudian tangan circle. Nah, jadi kalau tangan circle itu ukurannya menentukan bukan sudut sih, apa, lebar dari segitiganya. Kalau di sini dia akan kecil, tapi kalau di sini dia makin besar. Tuh. Terus yang ketiga itu ada triangle. Nah, jadi dia pas di tengah, pas di dalam segitiganya. Itu diklik 3 sisi segitiganya. Bedanya kalau yang triangle itu cuma 2 garis yang diklik, kalau 3 point itu 3, lebih spesifik. Oh ini ya. Oke. Itu untuk yang lingkaran. Selanjutnya ke menu selanjutnya itu arch. Ada 3 point. 3 point arch itu gimana ya? Ini tentukan titik pusatnya, kemudian tentukan panjangnya seberapa, baru kita tarik busurnya. Nah, itu arch. Kemudian center point. Center point itu kita tentukan titik pusatnya. Tentukan titik pusatnya di sini. Nah, baru kita buat arch-nya. Kemudian yang ketiga tangent. Tangent itu nah gini. Jadi misalnya ada 2 titik, kita kasih arch, dia akan otomatis membentuk apa, setengah lingkaran. Jadi gimana ya? Arch, ini, titik ini.
kurang lebih seperti itu ya untuk arch. Selanjutnya kita ke polygon. Polygon itu membuat, ini digunakan untuk membuat apa, baut, kepala baut. Jadi ada yang di dalam, jadi ada yang dia di luar lingkaran, ada yang di dalam luar, di luar lingkaran. Ini yang di luar lingkaran, jadi kita tentukan diameter lingkarannya dulu, kemudian kita langsung kita buat atau kita timpa. Ini yang di luar lingkaran untuk yang poligonal. Kemudian ini yang di dalam, jadi kan di luar, ini yang di dalam. Apakah beda? Tentu saja beda, ukurannya beda. Yang ini di dalam lebih pendek, yang di luarnya lebih besar, lebih kecil, lebih besar. Kemudian edge polygon, nah yang buat, nah jadi dia ditentukan berdasarkan panjang dari sisinya ini. Tadi untuk yang polygon. Yang selanjutnya adalah ellip. Ellip ini sama kayak lingkaran, cuman lebih gepeng aja sih. Itu ellipse ya, simple sih. Nah kemudian ini slotnya ada banyak banget nih. Slot ini digunakan untuk beberapa part yang biasanya digunakan untuk join atau penghubung antara dua benda. Jadi ada plat, terus dikasih lubang baut. Tuh, sini tipe slot yang pertama, ini yang kedua, ini tentukan panjangnya. Nah, langsung kita tarik. Ini yang kedua. Di slot yang ketiga, center pointnya di sini misalnya. Ini bukan panjangnya. Nah, beda ya sama yang ini. Yang ini kan panjang total. Kalau ini panjang setengahnya. Jadi misalnya panjangnya ini 5, berarti dikali 2 jadi 10. Kalau ini panjangnya 5, ya udah 5. Itu yang apa, center point. Kemudian 3 point arch, jadi slotnya ini agak melengkung, dibuat melengkung gitu. Ya coba tentukan panjangnya segini, terus kita kasih kelengkungannya yang perlu kita lebarin gitu. Kemudian slot yang selanjutnya, ya dia posisinya di center. Nah, jadi dia menyerupai lingkaran ya. Kalau misalnya kita tarik sini, kita tentukan panjangnya. Nah, ini kan, jadi titik pusatnya sama tapi bentuknya bisa beda-beda. Itu yang slot. Kemudian ke spline. Spline ini bentuknya seperti menyerupai kurva. Jadi ya simple aja sih. Ya, jadi dia lebih smooth aja. Bisa kita tentukan kemiringannya, kelengkungannya, dan nah yang hijau ini bisa diatur-atur seberapa curam. Nah, itu yang line. Ini control point, soalnya yang control point. Nah bedanya spline yang feed point sama control point. Feed point ini titiknya, untuk yang feed point ini jangan kita buat di sini, maka dia akan garisnya akan mengikuti titik per titik poinnya. Tapi kalau yang kedua, yang control point,
dia kayak menghitung regresinya. Jadi ada titik yang gini. Nah, regresinya nanti dia ambil rata-ratanya jarak antar keduanya. Kemudian connect curve, ini tambahan-tambahan aja sih, ini nggak terlalu penting-penting banget, ini item tambahan aja. Kemudian poin, untuk menambahkan poin, jangan tambahkan poin di sini, di sini itu fungsi dari poin. Kemudian teks, pengen membuat teks nih, teksnya apa, misalnya 1 2 3 4 5. Nah, ini untuk yang teks. Kemudian mirror ini misalnya nih ikonnya kita mirror ya, ikonnya kita mirror, kita pilih menu mirror, objeknya yang kita mirror kita klik, kemudian mirror lainnya. Ini adalah hasil mirrornya yang sebelah kanan. Kemudian circular pattern sama rectangular pattern. Nah, pertama kita membuat lingkaran dulu, membuat segi, terus tengahnya kita kasih apa ya, polygon ini, ini juga dikasih polygon. Nah, kalau tentang circular pattern, dia patternnya berputar atau mengikuti lingkarannya. Center point-nya di sini, dan kita tentukan jumlahnya berapa, quantity, di bagian quantity hanya 10, berarti jumlah objeknya ada 10. Kemudian ini kan distribusi, kalau spasial kita bisa tentukan dia sampai 180 derajat atau 200 atau 300, bebas. Nah, itu untuk yang apalagi sirkular. Kemudian yang rectangular, ini kita misalnya ke sini, nah sepertinya bisa 4, bisa 5. Distance-nya itu bisa diatur-atur, 300, yang ke kanan 300, yang ke bawah minus 200. Nah, seperti ini. Kemudian untuk project ini, untuk memproyeksikan garis ya, ini sambil jalan-jalan nanti dipraktekin. Kemudian yang terakhir ada dimensi. Jadi ketika buat objek ini kan kita kan nggak tahu nih ukurannya berapa, terus kita pengen menentukan ukurannya itu berapa, misalnya panjangnya berapa, lebarnya berapa, radiusnya berapa. Misalnya panjang 166 nih kan, misalnya kita pengen ubah, nggak seneng nih 166, kita ganti 150 bisa. Terus ini kayaknya terlalu lebar nih 116, ganti 50 deh,
50 bisa tuh. Selanjutnya untuk bagian modified, berapa menit nih? Nah, untuk bagian modified sama constraint ini kita sambung di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa kembali.